Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman, kita lanjut nih dari video yang sebelumnya ya. Jadi sesi di minggu ini teman-teman masih akan belajarnya itu tentang grammar. Nah, kalau di video sebelumnya itu kan ada pembahasan simple continuous tense. Nah, kalau di pembahasan topik kedua ini kita akan membahasnya tentang simple future tense. Ayo, siapa nih yang masih ingat atau yang udah tahu atau bahkan jangan-jangan ada yang udah expert banget nih tentang si simple future tense ini. Ayo coba siapa? Ayo, apa sih teman-teman simple future tense ini ya? Oke, simple future tense ini adalah tenses yang teman-teman pakai. Ini namanya juga depannya simple, maka ini adalah dasarnya ya teman-teman ya. Jadi tenses ini dipakai ketika teman-teman mau berbicara, mau menulis tentang kegiatan atau keadaan di waktu yang akan datang, atau di sini ada show future action by will, shall, to be gitu ya. To be-nya is, are, am, are atau going to gitu ya. Jadi untuk menggambarkan rencana, plan gitu ya, aktivitas atau keadaan yang sudah di-planning untuk masa yang akan datang. Nah, si simple future ini teman-teman berbeda nih dengan simple present, continuous, dan juga past tense. Dia ada auxiliary yang dipakai. Ada auxiliary, kalau di continuous kan adanya to be ya. Nah, tapi kalau di dalam simple future tense ini ada auxiliary, ada tambahan yang harus banget dipakai sebagai penanda kalimat itu, atau kalimat itu adalah simple future tense gitu ya. Nah, apa aja? Jadi teman-teman bisa menggunakan will, bisa menggunakan shall, dan bisa menggunakan to be going to, teman-teman ya. Jadi coba teman-teman pahami dulu gitu ya si definisi dari simple future tense ini. Jadi simple future tense ini digunakan ketika teman-teman mau menceritakan aktivitas atau keadaan gitu ya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini ada penggunaannya, auxiliary-nya itu bisa menggunakan will, shall, dan to be going to ya. To be-nya itu teman-teman akan to be-nya itu ada is, am, dan juga are yang disesuaikan ya, tentu pastinya. Kalau am untuk I, is untuk he, she, dan it, dan are untuk we, are, dan we, they, dan juga you. Nah, kalau will dan shall itu apa, Miss? Oke, will dan shall itu sebenarnya sama-sama ya menceritakan simple future tense, hanya di dalam Old English ya ketika shall itu maka akan lebih polite, akan lebih akan lebih sopan dibandingkan dengan will. Dan biasanya will, shall itu banyak digunakan dalam bahasa spoken, sedangkan will banyak digunakan dalam bahasa written. Jadi dalam tulisan itu lebih banyak orang menggunakan will gitu ya. Tapi sekarang it's up to you teman-teman nyamannya menggunakan apa. Kalau saya memang lebih banyak menggunakan will dibandingkan dengan shall. Itu ya teman-teman, definisinya mohon dipahamkan dulu gitu ya. Kalau teman-teman mau menggunakan menceritakan aktivitas atau keadaan di masa yang akan datang. Jadi sekarang teman-teman udah tambah ya pengetahuannya ya. Jadi untuk yang lalu maka teman-teman menggunakan simple past tense, untuk yang saat ini teman-teman bisa menggunakan continuous, untuk yang masa yang akan datang teman-teman bisa menggunakan future. Dan kalau teman-teman mau menceritakan keseharian maka teman-teman gunakan simple present tense, atau cerita fakta gitu ya, itu juga bisa menggunakan simple present tense itu ya teman-teman. Nah, sama nih teman-teman seperti pattern-pattern yang sebelumnya ya. Pastinya ada verbal dan ada non-verbal. Verbal itu adalah kalimatnya menggunakan yang namanya kata kerja. Nah, kata kerja simple future tense ini simple karena dia hanya menggunakan verb one yang tidak ada tambahan apa-apanya ya. Jadi ketika menggunakan will dan shall maka ada subject, will, shall, verb one. Kalau yang negatif, subject, will, shall, not plus verb one, dan interrogatif ada will, shall plus subject plus verb one. Nah, kemudian untuk yang to be going to ada subject, to be going to-nya nanti akan keluarnya jadi is, am, dan are nanti disesuaikan plus verb 1. Yang negatif juga nanti ditambahkan not gitu ya sebelum not going-nya. Dan kalau interrogatif ada di bagian awalnya nanti subject, going to plus verb 1. Nah, adverbial of time nih teman-teman, keterangan waktu untuk simple future tense, maka dia yang depannya pakai next week, next year,
next day atau tomorrow, kemudian next year gitu ya, next Tuesday, next Wednesday dan seterusnya ya. Itu biasanya, atau biasanya tomorrow ya yang agak beda sendiri. Nah, ini example-nya. We will visit grandma next 2 months. We will visit grandma next 2 months. Oh ya, sorry, I'm forget. Nah, Miss, apa bedanya penggunaan will, shall, dan to be, going to? Nah, teman-teman, kalau dari segi makna gitu ya, kalau grammar itu akan sama. Nah, tapi teman-teman dari segi makna ini ada perbedaan. Penggunaan to be, going to itu biasanya kemungkinan terjadinya itu lebih besar, teman-teman, lebih meningkat seperti ini. Mom and dad are going to buy a new computer and they pay down payment. Jadi ayah sama ibu nih mau beli komputer baru dan mereka itu sudah bayar DP-nya. Ini akan berbeda dengan we will visit grandma next 2 months. Nah, ini belum tahu nih 2 bulan yang akan datang tuh jadi atau enggak karena belum ada apa-apa gitu ya tindakan yang dilakukan. Tapi kalau yang mom and dad ini udah bayar DP, masa sih nggak jadi? Jadi kalau dari segi makna teman-teman, penggunaan to be, going to itu lebih besar chance-nya untuk kejadiannya gitu ya. Kalau yang will, shall itu singkatnya bisa 50-50, tapi kalau pakai to be, going to sudah lebih besar lagi. Ya, nah oke, ini untuk yang non verbal. Nah, untuk non verbal teman-teman setelah will atau shall, maka teman-teman gunakan be untuk yang negatif, not be gitu ya. Dan nanti after subject ada be juga kalau untuk interrogatif. Nah, ini pun sama teman-teman, jadi sama-sama be. Jadi kalau kemarin continuous itu ada being, kalau future tense ini ada yang namanya be ya. Example, I will be at the meeting tonight. Saya akan ada di dalam meeting itu nanti malam. Nah, teman-teman jangan lupa ketika nonverbal itu maka teman-teman menggunakan noun, adjective atau adverb dipilih ya. Atau ini, he is going to be a prosecutor. Dia akan menjadi seorang jaksa gitu ya. Prosecutor itu jaksa. Itu dia teman-teman ya. Jadi kalau future itu untuk masa yang akan datang ya. Ada penggunaan will, shall, dan to be, going to. Perbedaan to be, going to dan will, shall itu dilihat dari segi maknanya teman-teman ya. Jadi bukan dari grammarnya. Kalau grammarnya sama-sama benar, tapi kalau dari segi maknanya biasanya penggunaan to be, going to itu akan lebih besar prosentasenya ya. Itu dulu teman-teman di video ini saya menjelaskan simple future tense. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan semua tugas yang ada di Smart Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.